Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Para Bapak Ibu jamaah Masjid Al Mubarak Kota Blitar, alhamdulillah kita bisa kembali untuk mengadakan pengajian. Pada awal pengajian saya sampaikan datang panjenengan sedaya kepada Bapak Ibu, ja'alanallahu minal naidin wal faizin wal makbulin, qulu amin wa antum bi khairin wa afiyah, taqabbalu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bahwa kita telah berhari raya, Allah memberikan kemuliaan hari raya kepada umat Islam. Itu ada 3. Yang satu adalah hari Jumat. Hari Jumat itu juga termasuk hari raya. Maka ketika di murafi Jumatan biasanya ada inna yaumal Jum'ati sayyidul ayam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah sayyidul ayam, gustine, tuane beberapa hari. Dalam satu minggu itu sing dadi tuane dino, yang menjadi gustine hari seminggu itu adalah hari Jumat. Wa idul fuqara'i wa idul fuqara'i, termasuk hari Jumat itu jadi hajinya orang-orang yang melarat, orang-orang yang fakir. Mula yang tidak bisa beribadah haji karena terbentur biaya, insya Allah dengan sholat Jumat niku bisa mencukupi. Diwakidul fuqara, menjadi hajinya orang-orang fakir. Wa'idul muslimin, dan menjadi hari rayanya orang-orang Islam. Itu hari Jumat. Lalu Allah memberikan hari raya berupa Idul Fitri. Idun artinya kembali, fitrun boleh berbuka. Idun artinya kembali, fitrun ke asal kejadiannya. Jadi hari raya yang baru kita hadapi, yang baru kita laksanakan itu adalah pemberian dari Allah SWT, Idul Fitri. Lalu ada namanya Idul Adha, yang sebentar lagi Idul Adha, itu juga hari raya. Di antara 3 hari raya, Yaumul Jum'ah, Yaumul Idul Fitri, Yaumul Idul Adha, ini yang paling utama adalah hari Jumat. Kenapa kok hari Jumat? Sebab hari Jumat adalah di situ ada sholat wajib, yaitu Jumatan. Di sholat Jumat itu wajib. Makanya hari raya Jumat, terus hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ini yang lebih utama adalah hari raya Jumat. Hari raya Jumat iki digawa sampai sok neng akhirat. Jadi digawa sampai neng akhirat. Makanya besok di surga panjenengan niku akan saling berkunjung. Niki mboten pas Idul Fitri, mboten pas Idul Adha, saling berkunjung yaitu di hari Jumat. Mula ketika hari Jumat niku panjenengan disunahkan pakai kain yang putih-putih, disunahne memakai kain sing bagus untuk beribadah. Termasuk mayit orang yang mati, itu termasuk diberi mori. Niku tujuannya adalah morine putih, supaya besok kalau berkunjung, nah niku berkunjung kepada teman-temannya, nah niku memakai pakaian sing sarwa putih, digambarnya ngoten niku. Lajeng Idul Fitri dan Idul Adha
niki dua hari raya niki sing luwih afdol adalah hari raya Idul Adha. Sebab hari raya Idul Adha niki berdasar dari hadis dari Al-Qur'an, fasoli lirabbika wanhar. Fasoli maka sholatlah Idul Adha. Wanhar lan beliau bulu, berkorbanlah, maksud. Mahrun lan bulu, leher, dan berkorbanlah. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha itu semuanya utama, tapi lebih utama Idul Adha. Para Bapak Ibu, di dalam Idul Fitri itu biasanya ketika bertemu mengucapkan minal nga'idin wal faizin wal makbulin. Nah itu redaksi itu asalnya adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal nga'idin wal faizin wal makbulin. Ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kepada kita, kepada saya dan kamu, kepada kita dan kepada kalian, minal nga'idin, golongan orang-orang yang kembali. Kembali ke nopo? Kembali ke fitrahnya, kembali ke asalnya, ke fitrahnya, ke kejadiannya, bahwa fitrah manusia niku adalah cinta datang kebaikan, cinta datang ibadah. Mula tengerelek tengeriku riyoyo ki berhasil adalah ketika setelah hari raya niki ibadai mundak lek ngaji lebih sregep. Mergo ketika Ramadan digentur dengan puasa Ramadan, dengan sholat raweh, dengan amalan-amalan tertentu. Tapi kebiasaane menungso wis setelah hari raya ki malah ngelokro, kendor, kendo, nglimprek anoten. Padahal tas digentur. Makanya lek panjenengan kok semangat, itu menunjukkan bahwa keberhasilan panjenengan ketika menjalankan yaitu ibadah-ibadah di bulan Ramadan, malah terus diucapne minal nga'idin, selamat kembali lagi ke asal kejadiane sadurunge wis regep. Muga-muga bar Ramadan iki pas hari raya ini ya luwih sregep. Ngoten lho. Jane ngoten. Lah jadi minal nga'idin wal faizin. Lah termasuk lagi bahwa kita berdoa untuk untuk kembali kepada asal kejadiannya. Kula panjenengan iki gadah keluarga, duwe bapak, duwe ibu. Mula lek pas usume hari raya niku mesti padha pulang kampung. Sing asline dari masjid ngriki terus merantau ke Jakarta, pas Ramadan pulang kampung. Kembali ke asalnya, duwe keluarga, ketika sudah hari raya kembali ke keluarga. Terus panjenengan padha mudik, yang aslinya daerah pundi, Surabaya, Sidoarjo, Galek Sapi turute, jenengan sami mudik kembali ke kampung halaman. Wiya minal nga'idin, jadi selamat, mudah-mudahan kita bisa kembali ke keluarga. Ngoten niku asline. Dan makna yang asli adalah minal nga'idin, semoga kita dijadikan orang yang kembali patuh dengan ajaran, patuh dengan ibadah, dijadikan menjadi orang yang kembali ke yang lebih sregep di dalam ibadah. Terus wonten malih makna nga'idun napa niku Idul Fitri itu maknanya adalah kembali boleh makan. Ngidun artinya kembali, fitrun makan. Lah panjenengan hari raya niku sing jenengan rayakan ki ya satu hari di tanggal 1 Syawal. Sebab panjenengan diharuskan untuk berbuka, diharuskan untuk makan dan minum, tidak boleh berpuasa. Mula ngeten para Bapak Ibu, Allah memberikan 3 hari raya, hari Jumat, Sayyidul Ayam, Idul Fitri, Idul Adha.
niki semuanya sebelum hari raya ada amalan-amalan tertentu. Ketika hari Jumat niku enek amalan tertentu nopo salat 5 waktu. Lagi lucu no, Jumatan terus tidak tahu salat 5 waktu. Lah mulane enek amalan tertentu, ngoten lho. Jadi dikatakan hari raya memang sebelumnya ada amalan tertentu seperti nopo niku kita hari raya Jumat ada amalan tertentu yaitu sholat 5 waktu. Ada sholat-sholat yang lain. Lajeng lek pas Idul Fitri ada amalan tertentu yaitu ada puasa Ramadan, ada sholat tarawih, ada zakat fitrah. Lajeng lek Idul Adha nggih wonten amalan tertentu panjenengan disunahkan puasa di dalam bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Lek misalnya tanggal 1 sampai tanggal 9 repot, ya dijujuke tanggal 8 kali tanggal 9. Ya menika puasa tarwiyah lan puasa ngarofah. Lek misalnya panjenengan puasa ngarofah, puasa tarwiyah repot, ya puasa tarwiyah saja. Terus tanggal 10 jenengan ngidul adha. Ngidun kembali. Nah, panjenengan tengriku tanggal 10 Dzulhijjah wajib panjenengan makan dan minum, tidak boleh berpuasa. Ahallallahu lakum fihi ta'am. Pada hari ini Allah menghalalkan kalian untuk makan dan minum. Wa harrama alaikum fihi siyam, dan Allah mengharamkan kepada kalian untuk berpuasa. Ingatan. Lajeng para bapak ibu minal aidin wal faizin, semoga kita kembali kepada asalnya taat ibadah wal faizin dan mendapat keuntungan. Keuntungan apa? Ketika berpuasa, ketika ibadah-ibadah di bulan Ramadan niku mendapat keuntungan. Ya kuwi mlebu swarga. Mudah-mudahan kita masuk surga, niku karepe ngoten mendapat keuntungan. Wal makbulin, dan semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita. Itu niku ngoten. Minal aidin wal faizin wal makbulin, semoga kita tekun ibadah lagi, kita masuk surga dan ibadah kita diterima oleh Allah. Ngoten. Niku redaksi anyar. Doa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi ketika Idul Fitri, ketika Idul Adha itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah kita. Jadi taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima ibadah kita, wa minkum, dan menerima ibadah dari kalian. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadahmu. Taqabbal ya karim, ya Allah terimalah ibadah-ibadah dari kami, Engkau adalah zat yang mulia. Jawabe, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah ibadah kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar. Niku ngoten. Lah niki diucapne ketika Idul Fitri, ketika Idul Adha. Lek jenengan kepanggih bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman, dengan konco, dengan masyarakat sesama muslim, niku ucapane doane taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini sejak zaman Kanjeng Nabi sudah ada. Tapi lek minal aidin wal faizin ngoten niku anyar di zamane neng TV-TV ki akeh acara-acara sawalan niku. Para artis-artis niku minal aidin wal faizin ngoten. Ya boleh berdoa niku boleh, tapi Kanjeng Nabi Muhammad memberikan tuntunan kepada kita dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sehingga ini diucapkan ketika Idul Fitri boleh, diucapkan ketika Idul Adha boleh. Tapi lek pas Idul Adha iki kok ndak ada sing muntapne mendoakan itu. Beleh piro kono Idul Adha niku ora?
Wedhuse pira? Sapine pira? Lah niki kapan lek beleh? Kak dikabare kan niku. Loh padahal kan Nabi menuntun kepada kita bahwa ketika kita bertemu sesama muslim dan di situ pada waktu hari raya baik Idul Adha atau Idul Fitri taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah kita pas Idul Adha, ya ibadah puasa sunahnya, ya kurbane, moga-moga diterima oleh Allah. Allah mau taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadah-ibadah dari kami. Artinya ngoten. Lah mula ngoten niku diubah para Bapak Ibu, diubah jadi menjadi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ngoten. Dengan ibu-ibu misalnya bersalaman dengan suami, ya Pak taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wong nggih Bu, Allahumma taqabbal minna. Wong nggih Bu, ya Allah terimalah ibadah dari kami, dari saya, dari istriku. Karepe ngoten lho. Lek minal ngaidin niku misale artinya kan kembali mangan. Kuwi secara makna bahasa. Lah sing diucapne wong ora tau poso. Itu saya kembali makan dia wong sadurunge ra poso. Kembali ibadah lagi. Lah sing diucapne ora tahu ibadah. Selamat untuk lebih giat ibadah lagi. Nah, sebelumnya tidak pernah ibadah. Lai napa niku termasuk tidak tahu poso. Lah makna teng niku boleh dengan minal ngaidin wal faizin wal makbulin boleh. Dari kata redaksi doa ja'alanallahu wa iyyakum minal ngaidin wal faizin wal makbulin. Kulu amin wa antum bi khairin wa afiyah. Di tiap tahun tiap saat semoga Bapak Ibu bi khairin dalam keadaan baik wa afiatin dan selamat. Terus minal ngaidin wal faizin di napa niku diatekne selamat hari raya. Niki sing kleru. Lah hari raya sing kula sami rayakan niku mboten senes Ramadan. Ramadan dirayakan dengan berpuasa. Ramadan dirayakan dengan sholat tarawih. Terus ketika tanggal 1 Syawal panjenengan tidak boleh berpuasa. Harus makan dan minum. Enggak boleh berpuasa pokoknya. Duka darno apa sementing tidak boleh berpuasa. Niki panjenengan merayakannya. Dirayakan mergo apa? Entuk mangan. Ngoten lho. Ketika berpuasa ya Ramadan dirayakan dengan berpuasa. Ketika tanggal 1 Syawal ya dirayakan dengan makan dan minum. Mulane harus nglencer napa ada makanan-makanan tertentu enek jajan. Ngoten. Terus ucapane taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Lalu merayakan apa toh Bu ketika hari raya niku? Bukan 1 Syawal. Kalau merayakan Ramadan mboten pareng no. Bab ketika orang itu diberi bulan Ramadan kok ngarep-ngarep bodo niki makruh enggak ilok. Wong diwehi wektu ganjarane akeh kok malah emoh. Kan ngoten. Jadi malahno ketika bulan Ramadan niku kita tidak boleh ngarep-ngarep datangnya Idul Fitri. Ngoten. Mergo lek kedatangan Idul Fitri ini nanti yang jelas panjenengan akan napa niku akan berkurang pahalanya. Ngoten, akan berkurang pahalanya. Para Bapak Ibu, di dalam hari raya sebelum kula panjenengan niku minta datang Gusti Allah sesuatu, niki kan minta 4 perkara. Jadi kan minta 4 perkara, yaitu yang saya ucapkan dalam doa tadi, Allahumma inna nas'aluka ngafah wal ngafiyata
wal mu'afata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami minta ngapa dilebur, dihapus dosa-dosanya. Sebab orang hidup itu duwe dosa, duwe kesalahan ora penak. Mugi panjenengan nglebur menghapus dosa-dosa kita, dosa terhadap panjenengan, ya dosa terhadap sesama manusia. Iku ngoten. Sebelum meminta sesuatu ketika bulan Syawal, kan meminta 4 perkara niku. Minta dihapus dosa-dosanya, baik dosa di sisi Allah atau dosa di sisi manusia. Lalu wal afiata, minta kepada Allah yaitu keselamatan, kawilujengan, kesehatan lahir batin. Ngafiaki sehat lahir batin. Sebab orang menikmati hidup niki bisa nikmat kalau sehat lahir batin. Sehat lahirnya saja, batine enggak sehat, batine stres, bingung. Dan berarti awake sehat, tapi batinnya ini stres. Niki bingung. Atau napa niku secara batinnya sehat, tapi lahirnya, tubuhnya, awake yang dohir niki loro. Stroke no pripun, ya ora penak. Mulane minta yaitu kesehatan lahir batin. Terus yang ketiga, mu'afah. Minta keselamatan dari manusia yang lain. Gusti mugi jenengan nyelametne dateng awak kula, ya dari kejelekan pribadi kula, ya kejelekan orang lain. Mergo ketika kita hidup niki lek awake selalu cenderung ning kejelekan, ndak penak, ndak nikmat, dirasani tangga-tanggane. Demikian juga ketika kita hidup terus selalu tidak napa niku selalu diganggu oleh tetangga, diganggu oleh orang lain, niki hidup kita ya mboten nyaman. Mula minta supaya dijauhkan dari godaan pribadi atau godaan orang lain. Wassalamata, minta yaitu keselamatan. Baik dari godaan setan, dari godaan jin, dari godaan segalanya. Lah niku minta keselamatan. Fidini, di dalam menjalankan agama. Nglakoni agama niku kakean dosa nggih mboten penak, mesti aras-arasen. Urip neng nglakoni agama di satu tanggane ya ora penak. Anoten. Di dunia, termasuk lagi di dunia. Urip neng donya iso tentrem lek 4 niku kita diberi oleh Allah. Wal akhirah, napa malih teng akhirat. Teng akhirat niku kita harus niku wau minta neng Gusti Allah ya wis di ngapura dosa-dosane. Kalau di akhirat sampai membawa dosa, tentunya kita akan kangelan. Lalu termasuk lagi nggih menika napa niku ketika di akhirat niki aja sampai duwe musuh, ngoten lho. Mula terus ana istilah halal bil halal. Dadi kan Nabi lek dawuh nggih menika mangkanat lahumat lamatun min akhihi. Barang siapa yang punya perbuatan dosa terhadap saudaranya li ahadin pada seseorang fal yatahalalhu minhu al yauma, maka hendaklah minta halal pada hari ini juga. Itu Kanjeng Nabi berpidato memberi nasihat kepada napa niku sahabat, mangkanat lahumat lamatun min ngarodin au min malin. Jadi barang siapa yang punya kesalahan terhadap saudara-saudaranya, terhadap teman-temannya, terhadap masyarakat, dari urusan kehormatan, dari urusan harta, fal yatahalalhu minhu al-yauma, maka hendaklah sekarang juga minta dihalalkan. Ngoten. Qabla ayatia
dinarun wala dirhamun. Sebelum dinar ndak payu, pumpung sik payu, siapa yang punya kesalahan dan jaluk ngapura. Lah niku Kanjeng Nabi ketika pidato di hadapan para sahabat, enek bocah nom melayu metu keluar dari masjid. Di hari-hari Kanjeng Nabi, kenapa kalian kok lari? Niku wis gak gabres. Nah ternyata pemuda itu tadi lari ke rumah budenya, ke rumah bude. Nah lalu kembali lagi ke hadapan Rasulullah. Oleh Rasulullah ditanya, kenapa kamu tadi kok lari? Ketika saya berkata supaya minta halal, minta maaf. Wahai Rasulullah, saya punya bude, punya mbokde kula niku cuwetil. Bondone kata, nyangoni kula mboten nate. Akhirnya kula rasani, kula lok-lokne. Nah, ketika Rasulullah panjenengan mengatakan bahwa disuruh minta halal, hati saya ternyuh, maka saya lari ke rumah bude saya untuk minta maaf. Ngoten. Terus akhirnya nek halal bil halal. Ngoten. Jadi barang siapa yang punya madlamatun, punya perbuatan dosa terhadap saudara-saudaranya, fal yatakhalalhu minhul yauma, maka mintalah halal dari sesuatu itu tadi al yauma, pada hari ini juga. Niku kan hadisnya kan gawe al yauma. Al yauma berarti hari ini, ngoten. Jadi enggak untuk ditunda-tunda, ngoten niku. Para Bapak Ibu, itu sing hubungannya nggih menika kalih halal. Jadi kula panjenengan di dalam napa niku hari raya sing paling pokok yaitu ketika tanggal 1 Syawal panjenengan tidak boleh berpuasa. Dening lencer niku sesuatu yang dianjurkan, niku apik lencer. Ngoten. Terus ndak duwe kesalahan wis mohon maaf. Ngoten niku wis suatu kebaikan. Tapi ketika punya kesalahan fal yatakhalalhu, hendaklah minta halal. Lajeng para Bapak Ibu, madlamatun zulmun itu artinya gelap. Kebiasaannya orang itu berbuat dosa karena hatinya gelap. Hati kok peteng, niku mesti nggo tak bojone. Ada peteng. Jadi atine kadang-kadang ndak duwe duit, akhirnya peteng. Lah niku mungkin nggo tak bojone. Biasanya ngoten. Hatinya gelap, kedang-dangan dengan sifat drengki, akhirnya rasan-rasan. Hatinya gelap karena itu tertutup dengan kemiskinan, akhirnya nyolong. Hatinya gelap karena tertutup dengan cinta kedudukan, lah akhirnya ya napa niku saling drengki, saling olok-mengolok ya ngoten niku. Mula para Bapak Ibu, wau kula aturaken panjenengan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, suatu kaum dari kalian, hai orang beriman, la yaskhar ala qaumin, janganlah mengolok-olok kepada kaum mukmin yang lain. Masjid ngriki ya aja ngelok-olokne masjid agung, ngoten. Musala niki ya aja ngelok-olokne musala kono. Jamaah Yasin ngriki ya aja ngelok-olokne jamaah Yasin ngriko. La yaskhar qaumun min qaumin ngasa ayakunu khairam minhum. Mungkin sing dilok-lokne niku luwih apik. Mungkin yang diolok-olok itu lebih baik. Ngoten. Wala nisa'um min nisa'in ngasa ayakunna khairam minhunna. Demikian juga ibu-ibu PKK. Ya aja sok ngelolokne ibu-ibu PKK grup yang lain. Ibu-ibu sing biasa yasinan, ya enggak usah mengolok-olok kepada grup yasinan yang lain. Jadi
Wala nisa'u min nisa'in asa ayakunna khairam minhunna. Mungkin ibu-ibu yang biasa diolok-olok kuwi luwih apik, ngoten lho. Luwih apik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi kita itu tidak boleh suka mencela. Jadi termasuk kanjeng Nabi dawuhne la yadkhul jannata qattatun. Jadi wong sing tukang mencela. Jadi wong sing tukang mencela niku termasuk di situ nggih menika tidak akan masuk surga. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan sampai biasa kalian mengkufurkan orang lain. Jangan suka menjustis orang lain dengan berbagai kata-kata sing elek. Ngoten. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Lek enek wong iman kok dikafir-kafirne, itu sejelek-jelek panggilan, ndak entuk ngoten lho. Jaman sakniki wah ngafir-ngafirne kancane iki nyebut jangan. Itu malah justru sing kafir iki, sing fasik, sing kafir, kuwi sing ngelokne dhewe ngoten. Dadi mboten asal. Dadi genah tiyang biasa teng masjid biasa ibadah salat Tuhane satu, Nabi Muhammad. Ya mek kadang-kadang lek salat teledor, dikafir-kafirne mboten pareng ngoten. Wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat itu adalah termasuk berbuat sing nukulne dosa. Zalim ki perbuatan sing menimbulkan dosa. Ngoten. Baik zalim terhadap keluarga, zalim terhadap sesama manusia, zalim terhadap sesama teman, lek jenenge zalim itu pasti nukulne dosa. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadz-dzon. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian katsiran minadz-dzon, banyak prasangka. Inna ba'dzadzoni ismun, sebab sebagian dari prasangka kuwi nukulne dosa. Ngoten. Jadi nimbulne dosa, jangan banyak prasangka. Ngoten. Walaupun orang itu berbuat jelek, ya aja disangka sik. Ngoten, jangan disangka sing rena-rena. Misale kadang-kadang ada orang yang taat ibadah karena sudah tidak punya suami, terus ning kono enek apa itu tukang pos bawa surat, ngenteni surat itu dianggap yo saiki seplok ditinggal bojone anu sedo lho, malah anu rada apa kuwi nyentrik gelem pacaran karo tukang pos. Kadang-kadang iki ngoten. Itu termasuk prasangka yang jelek. Wong tukang pos ngeterne surat kok. Wis disangka sing aneh-aneh. Ngoten. Inna ba'dzadzoni ismun. Sebagian dari prasangka itu akan nimbulne dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ngoten. Jadi wala tajassasu, ojo gawe-gawe napa niku nyelidiki. Jadi ngoten, kadang-kadang orang itu kalau drengki itu selalu nyelidiki kepada orang yang didrengkeni. Wala tajassasu wala yaltab ba'dzukum ba'dza. Janganlah kalian yaltab menghibah ngerasan-rasan di antara kalian. Ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'akhi maitan fakarihtumu. Apakah kalian itu senang memakan bangkai saudaramu sendiri? Ngoten. Makna ketika kita beribadah di bulan Ramadan, termasuk menghilangkan pahala adalah ghibah rasan-rasan. Lalek dahar makan niki batalne poso. Tapi lek hibah batalne ganjaran. Lek mangan batalne poso. Niki sik kena disaur neh. Ngoten. Tadi berpuasa ngolak ndak kuat. Akhirnya tekriku minum. Lah niki puasane batal. Apa dosa mboten. Tapi lek hibah
niki batalne pahala, akhirnya bangkrut sok neng akhirat, tur yo nukulne dosa. Niku. Wala yagtaba'lukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'akhi maitan fakarihtumu wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka mengolok-olok orang lain, mungkin yang diolok lebih baik. Dan jangan menggunjing ngerasan-ngerasan. Ngoten. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Ngoten. Para Bapak Ibu, lek wonten sing tanglet monggo. Untuk mengawali pertanyaan tapi terangkan bahwa untuk halal itu satu itu ada yang mengatakan tujuan satu Syawal itu apakah masih istilahnya karena pahalanya itu 1 bulan Syawal itu 30 hari. Apakah itu masih bisa saling memaafkan? Terima kasih. Para Bapak Ibu, niki Mbah Imam napa niku bertanya, niki kula jawab dari yang sebelumnya, bahwa ketika kita puasa Ramadan itu nilainya 10 bulan. Ketika kita puasa Syawal 6 hari nilainya 2 bulan. Berarti 10 bulan dengan 2 bulan ini adalah setahun. Maka sesuai dengan hadis Nabi, man shoma Ramadhana summa atba'u sitan min Syawalin kana kasaumi dari kulihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa setahun. Lalu ada lagi penafsiran dari Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa puasa Ramadan niku 30 hari. Niku 1 hari nilainya adalah 10. Berarti 10 kali 30 adalah 300. Lalu digandeng dengan puasa 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Berarti kalau 6 hari itu 1 hari nilainya 10. 10 kali 6 berarti 60. Berarti panjenengan puasa Ramadan diikuti dengan puasa sunnah 6 hari niku adalah padha karo poso 360 dina. Berarti 360 dina berarti setahun, ngoten nggih Pak Yai. Nah, niku. Lalu yang hubungannya dengan halal bihalal, bahwa apa kita halal bihalal itu harus di dalam bulan Syawal niki mboten. Jadi lek panjenengan lek wis ngaos ngeten niki, kapanpun ketika punya kesalahan panjenengan harus halal bil halal. Jadi kali Nabi dawuh niku wau, mangkana lahu madlamatun min akhihi min ngarodin au min malin, barang siapa yang punya perbuatan dosa terhadap saudaranya, maka mungkin dari segi harta atau segi kehormatan, fal yatakhalalhu minhu al-yauma, hendaklah minta halal pada hari ini juga. Nah niku kan Nabi lek pidato kan ya ora pas bulan Syawal. Pokoknya punya kesalahan, ya di waktu itulah kita disuruh untuk meminta maaf. Lek sing dimintai maaf mlengos ae wis biyene, penting wis minta maaf kan ngoten. Ngoten niku. Jadi halal bihalal niku dimanapun, tidak harus di bulan Syawal ngoten. Ya mung lek bulan Syawal niku mergo tas Ramadan, terus ngriku dari tidak boleh makan minum malah berpuasa, terus malah gelem poso lah niki terus akhirnya sedia jajan sak piturute.
Niku ya termasuk bentuk kebaikan. Tapi yang paling pokok jenengan berpuasa Ramadan, terus zakat fitrah, dan ketika di tanggal 1 Syawal panjenengan tidak berpuasa. Cara ora bodo ya ora apa-apa. Bodo berarti ba'da saum telah berpuasa. Bodo ini kan bahasa Arab atau ba'da. Ba'da artinya setelah. Ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Terus lebaran. Lebaran artinya akan bebas. Jadi setelah Ramadan kita bebas makan dan minum. Terus diarani hari raya. Merayakan satu hari itu tadi untuk makan dan minum. Terus panjenengan nopo cawis, yaitu menyediakan jajan makanan sak piturute. Ngoten Mbah Imam. Terima kasih. Saya kira sudah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli